Si kancil mencuri ketimun. Pada suatu hari di dekat ladang, si kancil kelaparan. Sehingga ia menyusup ke ladang Pak Tani dan mulai menyantap timun yang sudah matang. Hal ini ia lakukan berulang kali, hingga akhirnya Pak Tani memasang jebakan dari getah nangka untuk menangkapnya. "Rupanya, kamu yang memakan hasil jerih payahku ya," kata Pak Tani. Sebagai hukuman, Pak Tani pun meminta kancil membantunya untuk membereskan ladang serta menanami ulang bibit ketimun. Menyadari tindakannya memang salah, si kancil memutuskan untuk bekerja dengan giat agar Pak Tani memaafkannya. Akhirnya, setelah seminggu bekerja di ladang, tiba juga hari terakhir hukumannya. "Terima kasih sudah bekerja dengan rajin, kancil. Jangan mencuri lagi. Lebih baik kamu berusaha dengan jerih payahmu sendiri," nasihat Pak Tani. Pak Tani juga memberi kancil bekal berupa sekarung timun sebelum ia kembali ke hutan. Kancil yang sudah belajar dari kesalahannya pun memutuskan untuk membuat kebun ketimun sendiri dari bekal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawang putih dan bawang merah. Alkisah pada dahulu kala, di sebuah desa yang asri, hiduplah sepasang ayah dan anak perempuannya. Anak perempuannya itu bernama Bawang Putih. Dia tidak hanya memiliki paras yang cantik, tetapi juga hati dan sikap yang sangat baik. Kehidupan Bawang Putih melalui berubah ketika ayahnya memutuskan untuk menikah seorang wanita yang telah memiliki anak bernama Bawang Merah. Seolah bertolak belakang dengan Bawang Putih, Bawang Merah merupakan anak yang perempuan yang tidak sopan, gampang marah, dan selalu bersikap jahat kepada Bawang Putih. Begitu pula sang ibu tiri, ia selalu bersikap pilih kasih dan lebih menyayangi Bawang Merah. Meskipun begitu, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena ia menghayatkan salah satunya baju milik ibu tirinya. Dia selalu bersikap baik dan mematuhi segala perintah mereka. Pada suatu hari, Bawang Putih menghadapi masalah besar karena ia menghayatkan salah satu baju milik ibu tirinya. Ketika mencuci pakaian di pinggir sungai, Bawang Putih menyusuri setiap sisi sungai untuk menemukan keberadaan baju ibu tirinya itu. Bawang Putih takut jika ia tidak menemukannya, ibu tirinya pasti sangat marah. Pencarian tersebut berakhir ketika Bawang Putih menemukan seorang wanita tua yang berhasil menyelamatkan bajunya itu sehingga tidak hanyut bersama arus sungai. Namun, wanita itu memberikan syarat kepada Bawang Putih agar membantu pekerjaannya. Dengan senang hati, Bawang Putih membantu seluruh pekerjaannya. Wanita tua telah menyelamatkan baju milik ibu tirinya sebelum pulang ke rumah. Bawang Putih ditawari labu oleh wanita tua itu. Bawang Putih diharuskan untuk memilih di antara labu berukuran besar dan labu berukuran kecil. Tidak perlu berpikir lama, Bawang Putih memilih labu berukuran. Sesampingnya di rumah, alangkah terkejutnya Bawang Putih saat membelah buah labu memberikan wanita tua. Ternyata buah labu kecil itu berisikan emas dan perhiasan yang berkilau-kilau. Ibu tiri dan Bawang Merah ikut terkejut melihat Bawang Putih bisa mendapatkan labu berisi emas dan perhiasan. Mereka menyuruh Bawang Putih untuk menceritakan cara mendapatkan labu ajaib itu. Pada besoknya, Bawang Merah melakukan hal yang persis sama dengan cerita dan Bawang Putih. Akan tetapi ketika ditawarkan labu oleh wanita tua itu, Bawang Merah memilih labu yang berukuran besar. Di perjalanan pulang, Bawang Merah sangat bahagia membayangkannya bahwa labu berukuran besar itu berisi emas dan perhiasan yang jauh lebih banyak daripada milik Bawang Putih. Ibu tirinya menyambut dengan tidak kalah bahagia Bawang Merah yang telah sampai di rumah. Mereka berdua sangat bersemangat untuk membelah buahnya labu itu. Namun selanjutnya hal yang tidak terduga terjadi, bukannya berisi emas dan perhiasan yang lebih banyak. Labu berukuran besar yang dipilih oleh Bawang Merah berisi ular-ular berbisa. Ibu tiri dan Bawang Merah berteriak ketakutan. Bawang Putih segera membantu mereka mengusir ular-ular berbias itu. Setelah ular-ular berbisa
itu pergi dari rumah mereka, bawang putih dengan tulus memberikan emas dan perhiasan yang ia temukan di dalam buah labu kecil. Atas kebaikan bawang putih serta kejadian buruk yang menimpa mereka, Ibu Tiri dan bawang merah meminta maaf kepada bawang putih. Keduanya akhirnya menyadari kesalahan mereka dan berjanji tidak bersikap jahat lagi kepada bawang putih. Timun Mas. Alkisah di sebuah desa di tengah Jawa. Hidup seorang janda paruh baya bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia mengharapkan kehadiran seorang anak. Harapannya pupus karena suaminya telah meninggal dan dirinya juga sudah tua baya. Setiap hari ia berdoa. Pada doa tersebut, kebetulan seorang raksasa telah lewat. Mendengar doa dari Mbok Srini, raksasa itu berkata, "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" Tanya si raksasa. Kemudian Mbok Srini menjawab, "Aku bersedia." Seraya tercengang akan kandasnya raksasa tersebut. Raksasa itu berkata, "Berilah anak yang akan kuberikan. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun." Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya biji mentimun untuk ditanam. Beberapa hari saja pohon tumbuh dengan buah yang sangat besar, kemudian siap panen. Kemudian betapa terkejutnya Mbok Srini saat memetik salah satu buah di hadapannya terhadap bayi perempuan. Kemudian dia dinamai Timun Mas. Beberapa tahun kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu Timun Mas berusia 6 tahun. Mbok Srini mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas. Kemudian ia berkata kepada raksasa tersebut, "Sabar, aku akan menyerahkannya kepadamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil, mungil, dan kurus. Aku rasa ia belum cukup untuk lezat untuk kau makan." Kemudian Mbok Srini berkata lagi, "Timun Mas sedang pergi. Percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin ia sudah gemuk dan sudah enak ketika kau makan." Jawab Bu ini kepada raksasa tersebut. Kemudian raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya si raksasa tersebut. Setelah berhari-hari, Timun Mas mendaki atas perintah dari Mbok Srini. Akhirnya ia mencapai puncak gunung. Kemudian ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Ia berkata, "Permisi Kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa." Kemudian kakek itu menjawab, "Oh, kamu yang bernama Timun Mas ya? Ambillah 4 bungkusan kecil ini, lemparkan pada raksasa itu ketika kau ingin melarikan diri darinya," kata kakek tersebut sambil memberikan bungkusan-bungkusan yang sakti yang akan bisa membantu Timun Mas. Kemudian 2 tahun berlalu. Saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Mbok Srini menangis meminta kepada raksasa tersebut, "Kumohon, jangan makan dia." Kemudian dibelas oleh raksasa tersebut, "Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya." Dengan terpaksa, Mbok Srini membawa Timun Mas untuk menemui raksasa tersebut. Atas kecerdikan Timun Mas melawan raksasa tersebut dengan 4 bungkusan yang diberikan kepada kakek tersebut, dengan melemparnya satu persatu, akhirnya ia bisa lari dari raksasa tersebut dan raksasa tersebut mati. Mbok Srini sangat senang bersama Timun Mas. Ia menangis bahagia
dan mereka bisa hidup bahagia selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Sulistiyawati, absen 29 dari kelas 10 MPLP 3, ingin menceritakan dongeng Joko Kendil. Pada zaman dahulu kala, di suatu desa terpencil di Jawa Tengah, ada seorang janda miskin. Ia mempunyai seorang anak laki-laki yang bentuknya menyerupai kendil. Untuk memanak nasi di Jawa Tengah, periuk untuk menanak nasi ini disebut kendil. Karena anak laki-laki itu menyerupai kendil, maka ia dikenal dengan nama Joko Kendil. Meskipun anaknya seperti kendil, namun sang ibu tidak merasa malu maupun menyesali. Bahkan sebaliknya, ia sangat menyayangi dengan tulus. Ketika masih kecil, Joko Kendil seperti anak-anak seusianya. Ia sangat jenaka sehingga disenangi teman-temannya. Pada suatu hari, ada pesta perkawinan di dekat desanya. Diam-diam Joko Kendil menyelinap ke dapur. "Aduh, ada kendil bagus sekali, lebih baik untuk tempat kue dan buah-buahan," kata seorang ibu sambil memasukkan bermacam-macam kue dan buah ke dalam kendil itu. Ia tidak tahu bahwa kendil itu sebenarnya adalah manusia. Setelah terisi penuh, Joko Kendil perlahan-lahan menggelinding keluar. "Kendil ajaib, kendil ajaib!" teriak orang-orang yang melihat kejadian itu. Mereka berebutan memiliki kendil ajaib itu. Joko Kendil pun semakin cepat menggelinding pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Joko Kendil langsung menemui ibunya. "Dari mana kau mendapatkan kue dan buah-buahan sebanyak ini?" tanya ibunya penuh keheranan. Joko Kendil dengan jujur menceritakan apa yang dialaminya. Semuanya itu bukan hasil curian, melainkan pemberian ibu-ibu di dapur suatu pesta perkawinan. Menurut mereka, kendil yang indah itu lebih tepat untuk menyimpan kue dan buah-buahan daripada digunakan untuk menanak nasi. Tahun demi tahun, Joko Kendil bertambah usia dan semakin dewasa. Namun tubuhnya tidak berubah, tetapi seperti kendil. Pada suatu hari, Joko Kendil menyampaikan keinginannya untuk segera menikah. Tentu saja ibunya bingung siapa yang mau menikah dengan anaknya yang berbentuk kendil. Ibu semakin bingung lagi ketika Joko Kendil menyatakan hanya mau menikah dengan putri raja. "Apa keinginanmu tidak keliru, anakku? Engkau anak orang miskin, bentuk tubuhmu seperti kendil. Mana mungkin putri raja mau menikah denganmu?" kata ibunya. Tapi Joko Kendil tetap mendesak untuk segera melamarkan putri raja untuknya. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, Joko Kendil dan ibunya menghadap raja.